wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali kami bisa hadir di tengah-tengah Anda bersama sahabat Matematika Channel yang selalu setia menemani Anda belajar matematika agar menjadi hebat. Pada edisi kali ini, sahabat Matematika Channel akan menyajikan topik baru untuk materi kelas 8 semester 2, yaitu bangun ruang sisi datar. Yang untuk pembahasan bagian yang pertama adalah unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Adapun pembahasan unsur-unsur bangun ruang sisi datar nanti kita tayangkan dalam 3 episode. Yang pertama adalah membahas unsur-unsur kubus. Episode yang kedua membahas unsur-unsur balok, dan episode yang ketiga membahas unsur-unsur prisma dan limas. Pada tayangan yang pertama, episode yang pertama ini kita mulai pembahasan unsur-unsur kubus. Selengkapnya, yuk kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Objek-objek yang menyerupai bangun ruang yang akan kita bahas, misalnya objek-objek seperti ini. Ada objek-objek yang menyerupai kubus, menyerupai balok, menyerupai prisma, dan menyerupai limas. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari kubus. A. Unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus yang kita bahas, ruang lingkupnya meliputi sisi atau bidang, rusuk, titik sudut, diagonal sisi atau diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Selengkapnya mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, sisi kubus. Kita tuliskan dulu definisi sisi pada bangun ruang. Sisi adalah bidang-bidang yang membentuk atau membatasi suatu bangun ruang. Sehingga kalau yang kita bahas di sini adalah sisi kubus, berarti bidang-bidang yang membentuk atau yang membatasi kubus. Nah, perlu saya tegaskan di sini bahwa ada pergeseran istilah ketika kita berbicara sisi pada bangun datar dengan ketika kita berbicara sisi pada bangun ruang. Kalau pada bangun datar, sisi berupa ruas garis yang membatasi atau membentuk suatu bidang datar. Pada bangun ruang, sisi itu berupa bidang yang membatasi atau membentuk suatu bangun ruang. Jadi jangan sampai nanti ada kerancuan menggunakan istilah sisi pada bangun datar dengan pada bangun ruang. Perhatikan bagian dari kubus yang nanti berubah warna. Yang pertama, bagian alas kubus yaitu ABCD. Dia adalah merupakan sisi alas. Yang kedua, bagian atas atau tutup kubus EFGH. Dia adalah sisi atas atau tutup. Berikutnya dinding sebelah kanan yaitu sisi BCGF. Dinding sebelah kiri sisi ADHE. Dinding sebelah belakang adalah sisi DCGH. Dan dinding bagian depan adalah sisi ABFE. Sudah kita data semua sisi-sisi dari
kubus. Ada berapa bidang sisi pada kubus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Berbentuk apa dan bagaimana ukurannya? Nah, perhatikan, masih disisakan satu sisi, yaitu ABFV ini. Satu sisi yang nyala atau berwarna. Ini adalah merupakan bangun persegi. Dan ke-6 sisi semuanya adalah sama. Jadi berbentuk persegi yang ukurannya sama. Jadi sisi-sisi sebuah kubus berupa 6 buah persegi yang ukurannya sama. Kita lanjut. Unsur kubus yang kedua adalah rusuk kubus. Apa itu rusuk? Rusuk pada bangun ruang didefinisikan. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan persekutuan atau perpotongan dari dua bidang pada bangun ruang. Kalau konteksnya pada kubus, berarti rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan persekutuan atau perpotongan dari dua bidang atau dua sisi pada kubus. Nah, mari kita data rusuk-rusuk dari kubus ABCD EFGH. Yang pertama adalah rusuk AB. Dia sebagai persekutuan atau perpotongan antara bidang ABCD alas dengan bidang ABFE depan. Yang kedua, rusuk BC sebagai persekutuan atau perpotongan dari bidang ABCD alas dan BCGF samping kanan. Yang ketiga, rusuk CD persekutuan dari ABCD dan DCGH. Yang keempat, rusuk AD persekutuan bidang ABCD dan ADHE. Begitu seterusnya, perhatikan keterangan yang di dalam kurung. 5. Rusuk EF. Yang keenam, rusuk FG. 7. Rusuk HG atau GH. 8. Rusuk HE. 9. Rusuk AE. 10. Rusuk BF. 11. Rusuk CG. 12. Rusuk DH. Sudah kita data semua rusuknya. Ada berapa rusuk yang dimiliki oleh sebuah kubus? Tadi sudah kita hitung satu persatu, ada 12 rusuk. Bagaimana ukurannya? Karena rusuk-rusuk kubus, jika kita pandang sebagai bagian dari persegi, dia adalah merupakan sisi-sisi persegi. Sedangkan ke-6 persegi ukurannya adalah sama, sehingga 12 rusuk kubus itu ukurannya adalah sama panjang. Kita lanjut. Menghitung jumlah panjang rusuk kubus. Bagaimana cara menghitung jumlah panjang rusuk kubus? Jumlah panjang rusuk kubus diperoleh dengan cara menjumlahkan ukuran dari 12 rusuk kubus. Dan karena ukuran panjang dari 12 rusuk kubus adalah sama, maka jumlah panjang rusuk kubus
yang ukuran rusuknya R dirumuskan K sama dengan 12 kali R, yang mana K menyatakan jumlah panjang rusuk kubus atau istilah lainnya adalah panjang kerangka kubus. Kita lanjutkan unsur kubus yang ketiga, titik sudut. Definisi titik sudut pada bangun ruang. Titik sudut adalah titik persekutuan atau perpotongan dari sekurang-kurangnya 3 buah rusuk dalam bangun ruang. Kita perhatikan. Yang pertama, titik A. Titik A adalah persekutuan dari rusuk AB, AD, dan AF. Yang kedua, titik B. Titik B adalah persekutuan dari rusuk BA, BC, dan BF. Titik C sebagai persekutuan dari rusuk CB, CD, dan CG. Berikutnya, titik D persekutuan dari rusuk DA, DC, dan DH. Begitu seterusnya untuk titik-titik yang lain. Titik E, titik F, titik G, dan terakhir titik H. Ada berapa titik sudut yang dimiliki oleh sebuah kubus? 4 bagian alas dan 4 bagian atas, berarti ada 8 titik sudut. Berikutnya yang keempat, diagonal sisi atau juga dikenal dengan diagonal bidang, karena sisi kubus berupa bidang. Definisi diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi bangun ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dari setiap sisi atau bidang. Kita mulai dari diagonal sisi AC. Dia menghubungkan titik A dan titik C sebagai titik sudut yang saling berhadapan pada bidang ABCD. Diagonal sisi BD menghubungkan titik sudut B dan titik sudut D yang saling berhadapan pada bidang ABCD. Kemudian diagonal sisi EG menghubungkan titik sudut E dan titik sudut G yang saling berhadapan pada bidang EFGH. Berikutnya, diagonal sisi FH menghubungkan titik sudut F dan H yang saling berhadapan pada bidang EFGH. Begitu seterusnya, diagonal AF, diagonal BE, diagonal DG, diagonal CH, diagonal AH, diagonal DE, diagonal BG, dan diagonal CF. Ada berapa buah diagonal sisi sebuah kubus? Perhatikan, 4, 4, 4. Berarti ada 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Bagaimana ukurannya? Perhatikan. Karena masing-masing diagonal sisi menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap persegi, sedangkan ke-6 persegi ukurannya sama, maka 12 diagonal sisi atau diagonal bidang kubus ukurannya adalah sama panjang. Berikutnya, menghitung panjang diagonal sisi kubus. Kita misalkan
ukuran rusuk kubus ABCDEFGH adalah R. Dari 12 diagonal sisi, kita ambil sampel 1 yaitu BE. Sekarang kita fokus pada segitiga BAE. Biar memudahkan kita bekerja, kita lepas. Segitiga BAE adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut siku-siku di A, yang mana AB dan AE adalah ukuran rusuk kubus yaitu R. Kita akan menghitung panjang diagonal sisi BE. Nah, jika kita mengambil BE sebagai sampel dan ukuran kubus kita misalkan R, maka panjang BE sebagai sisi miring dari segitiga siku-siku dapat kita rumuskan dengan teorema Pythagoras, yaitu BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Dengan AB dan AE adalah R, maka BE kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat. R kuadrat artinya 1R kuadrat. Maka BE kuadrat sama dengan 1R kuadrat ditambah 1R kuadrat. Hasilnya BE kuadrat sama dengan 2 kali R kuadrat atau 2R kuadrat. Untuk menghitung panjang BE, kita tarik akar kuadrat dari 2R kuadrat. Dan untuk memudahkan kita menarik akarnya, akar 2R kuadrat kita pecah menjadi perkalian bentuk akar, yaitu BE sama dengan akar kuadrat dari R kuadrat dikali akar kuadrat dari 2. Akar R kuadrat sengaja saya taruh di depan, sedangkan akar 2 saya taruh di belakang karena ada maksud tertentu. Ingat, sifat komutatif perkalian boleh bertukar posisi. Akar dari R kuadrat, kita ingat bahwa akar kuadrat dari suatu bilangan yang dikuadratkan hasilnya adalah bilangan itu. Sehingga akar kuadrat dari R kuadrat hasilnya adalah R. Dengan membuang tanda akar. Sedangkan akar 2-nya tetap. Berarti R kali akar 2 kita tulis R akar 2. Nah, inilah maksud kita balik urutan penulisannya tadi. Dengan demikian, bahwa panjang diagonal sisi kubus yang panjang rusuknya adalah R, kemudian kita misalkan panjang diagonal sisi itu ds, maka dirumuskan ds sama dengan R akar 2. Yaitu berikutnya diagonal ruang. Apa diagonal ruang? Definisi diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut bangun ruang yang saling berhadapan di dalam ruang. Sebagai contoh, di sini adalah AG. Diagonal ruang AG, dia menghubungkan dua titik di dalam ruang kubus yang saling berhadapan, yaitu titik A dan titik G. Kemudian BH, berikutnya CE dan DF. Ada berapa buah? Ya, ada 4 buah diagonal ruang. Bagaimana ukurannya? Kita perhatikan semua diagonal ruang, keempat diagonal ruang ini sama panjang. Ya, ukurannya sama panjang. Berikutnya, menghitung panjang diagonal ruang kubus. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Dari 4 diagonal ruang kita ambil sampel 1, yaitu diagonal ruang BH atau HB. Diagonal ruang BH atau HB membentuk segitiga bersama diagonal sisi BD dan rusuk DH.
kita buat turunan dari segitiga ini untuk memudahkan kita mengamati dan menghitung. Nah, kalau kita mengambil BH sebagai sampel, jika rusuk kubus ini tadi kita misalkan R, maka panjang diagonal sisi BD adalah R akar 2. Sebagaimana sudah kita dapatkan rumus ini ketika kita menghitung panjang diagonal sisi kubus yang rusuknya R. Kita pasang di sini, sehingga kita dapatkan segitiga siku-siku BDH ini, sisi siku-sikunya DH adalah sama dengan rusuk kubus yaitu R, sedangkan BD merupakan diagonal sisi yang panjangnya R akar 2. Sekarang kita hitung panjang BH dengan menggunakan Pitagoras, yaitu BH kuadrat sama dengan DH kuadrat plus BD kuadrat sama dengan R kuadrat plus R akar 2 dikuadratkan. R akar 2 dikuadratkan artinya R akar 2 dikali R akar 2. R dikali R adalah R kuadrat, akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Maka BH kuadrat sama dengan R kuadrat, kita tulis 1 R kuadrat ditambah 2 R kuadrat. Dari R dikuadratkan hasilnya R kuadrat, sedangkan akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. 1 R kuadrat ditambah 2R kuadrat sama dengan 3R kuadrat. Sehingga BH bisa kita hitung dengan cara menarik akar kuadrat dari 3R kuadrat. Kemudian kita pecah menjadi perkalian bentuk akar. Seperti sebelumnya, akar R kuadrat adalah R, akar 3 tetap, sehingga BH sama dengan R akar 3. Dengan demikian, panjang diagonal ruang kubus yang panjang rusuknya R, maka panjang diagonal ruangnya kita simbolkan dengan DR, dirumuskan DR sama dengan R akar 3. Jadi kalau ada sebuah kubus yang ukuran rusuknya adalah R, panjang diagonal sisinya adalah R akar 2, sedangkan panjang diagonal ruangnya adalah R akar 3. Lanjut, yang keenam, bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang di dalam bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah rusuk berhadapan dan dengan ruas garis lain yang merupakan diagonal sisi bangun ruang itu. Selanjutnya perhatikan bidang diagonalnya. Yang pertama adalah bidang diagonal BDHF dibatasi oleh rusuk BF dan rusuk DH yang saling berhadapan dan dua ruas garis lain yaitu FH dan BD yang merupakan diagonal sisi kubus. Yang kedua, bidang diagonal ACGE. 3. Bidang diagonal ABGH. 4. Bidang diagonal CDEF. 5. Bidang diagonal BCHE. Dan 6. Bidang diagonal ADGF. Ada berapa buah bidang diagonal pada sebuah kubus? Tadi sudah kita hitung ada 6 buah bidang diagonal. Berbentuk apakah bidang diagonalnya? Perhatikan, sebagai contoh adalah bidang diagonal ACGE. AE dan CG adalah dua buah rusuk yang saling sejajar dan sama panjang. AC dan EG adalah dua buah diagonal sisi yang sama panjang dan sejajar. Sedangkan antara rusuk dengan diagonal sisi saling berpotongan tegak lurus. Berarti bidang ACGE adalah persegi panjang.
karena panjang AC dan AE tidak sama. Dan dari ke-6 bidang diagonal itu semuanya berbentuk persegi panjang yang ukurannya sama. Ya, ke-6 bidang diagonal ukurannya sama. Dan berikutnya, apa yang bisa Anda simpulkan tentang kubus? Simpulan yang pertama, bahwa kubus tadi dibatasi oleh 6 buah bidang sisi berbentuk persegi dan ukurannya adalah sama, sehingga kubus didefinisikan kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama, atau istilah lainnya kongruen. Yang kedua, unsur-unsur kubus. Dari yang sudah kita bahas tadi, kita rangkum bahwa unsur-unsur kubus meliputi A. Memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama. B. Memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. C. Memiliki 8 buah titik sudut. E. Memiliki 12 buah diagonal sisi atau diagonal bidang yang sama panjang. E. Memiliki 4 buah diagonal ruang yang sama panjang. Dan F. Memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang sama ukuran. Ya, ini yang bisa kita simpulkan dari yang kita bahas terkait dengan unsur-unsur kubus. Demikian untuk pembahasan episode yang pertama tentang unsur-unsur bangun ruang sisi datar, yaitu kita awali dari pembahasan unsur-unsur kubus. Sampai di sini, dan silakan Anda ikuti untuk pembahasan berikutnya, yaitu unsur-unsur balok. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.